Gawat, 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 gawat. Gubernur Jawa Barat kita menjadi sasaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua di channel ini. Dan seperti biasanya, di dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana respon-respon dari para netizen, warganet, ataupun warga masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat. Tidak lain dan tidak bukan, Kang Deddy Mulyadi, ataupun yang sering kita sapa KDM, Bapak Aing. So, buat kalian yang penasaran, ingin menonton video yang udah kita kumpulin di dalam satu video ini, silahkan tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Ya udah, tanpa panjang lebar dan basa-basi, langsung saja kita masuk pada videonya. Oke. Ini bersama para petani kita sepakat mau nyulik Bapak KDM, kita bawa ke Jatim. Culik aja Pak, gawat. Kang, gini Kang. Kemarin itu kan aku kan curhat di TikTok, ya kan? Curhat bahwa ini gubernur kita ini kan gimana ya? Apalagi masalah pertanian. Masalah yang lain aja tidak keurus. Nah ini kan kemarin wisata kuliner dan jual durian segala macam, pengajian. Nah kemarin kan saya curhat, mau saya oper dengan Bapak No. Jawa Barat. Nah ini saya disuruh nyulik Pak Kang. Ini gimana kalau itu teman-teman petani kita kumpulkan ya, kita nyewa truk atau bis, kita culik ini. Bang KDM ya? Masuk oke. Tak boleh. Terima kasih teman ya. Nanti jangan marah ya kalau saya culik. Warga Jawa Barat pasti marah ini kan. Sudah dapat lampu hijau dari Anda ya. Nanti saya culik nanti. Kita sudah mau ngumpul ini bersama petani-petani di Jawa Timur, akan menculik Bapak KDM untuk dibawa ke Jawa Timur. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video barusan di mana ada warga Jawa Timur yang ingin menculik Bapak KDM dan dijadikan menjadi gubernur di wilayah tersebut. Dan gawat sekali, warga Jawa Barat pasti akan marah. Karena kenapa? Karena warga Jawa Barat sangat mencintai Bapak Gubernur KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi karena kebijakan-kebijakannya ataupun sifatnya yang membantu warga masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Dan jika itu sampai terjadi, pasti nggak kebayang bagaimana reaksi para warga masyarakat Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi, pindah ke Jambi dong Pak. Wis, bahayalah gini pindah ke Jambi. Gubernur kami nggak jelas Pak. Nggak jelas Pak, jalannya masih banyak yang bosok Pak. Tolong dong Pak Deddy jadi gubernur Jambi aja. Enggak. Jalan provinsinya bosok Pak, ya Pak Deddy ya. Oke, ditunggu Pak Deddy Mulyadi untuk pindah ke Jambi. Enggak. Jawa Barat masih butuh Kang Deddy Mulyadi dan nggak boleh dioper ataupun diculik kemana-mana. Nanti kalian bisa lihat tuh reaksi para warga masyarakat di Jawa Barat. Reaksinya seperti apa nanti kalau misalkan itu benar terjadi. Dan seperti yang kalian lihat di dalam video barusan, di mana warga masyarakat di luar wilayah menginginkan Kang Deddy Mulyadi dijadikan gubernur di wilayahnya. Namun seperti yang gue bilang tadi, warga masyarakat Jawa Barat pasti nggak akan mau. Gimana pendapat kalian? Silahkan tinggalin dalam komentar video ini. Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah, membuat onar. Tangkap Kang Deddy, harus ditangkap. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur. Ganti menjadi gubernur Jawa Timur. Dan Bukovifa pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Selamat Kang Deddy, semangat. Saya tunggu Kang Deddy di Jawa Timur. Dan lagi-lagi warga Jawa Timur menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di wilayah tersebut. Seperti yang kita lihat barusan di dalam video, bahwasanya barusan katanya Bapak ini adalah salah satu warga dari warga Jawa Timur atau masyarakat Jawa Timur dan menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di wilayahnya. Dan mungkin reaksi warga masyarakat Jawa Barat akan seperti apa? Karena Jawa Barat masih membutuhkan KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di wilayah Jawa Barat ini. Benar nggak? Seorang ibu rumah tangga di Makassar mengadu ke Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, KDM. Kang Deddy Mulyadi, nggak mau ke Makassar kan? Wih. Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah.
nggak ada uang. Anak-anak nggak bisa masuk, nggak bisa lulus. Kang Deddy, bantu dulu di Makassar. Perbaiki sekolah di Makassar. Biar anak-anak yang berprestasi, yang rajin belajar, bisa lebih semangat lagi masuk sekolah. Terima kasih Pak Deddy. Di mana barusan seorang perempuan yang menyebutkan bahwa dia orang Makassar dan menginginkan Kang Deddy Mulyadi untuk membantu anak-anak di sana agar dapat sekolah karena tidak ada uang dan tidak ada ordal. Apa tuh ordal? Dan yang menjadi aneh, kenapa warga masyarakat di luar Jawa Barat meminta bantuan kepada Gubernur Jawa Barat? Coba deh kita pikirin. Padahal kan di wilayah yang lain pun masih ada pejabat-pejabatnya, ataupun gubernurnya, ataupun bupatinya, ataupun wali kotanya. Kenapa tidak sama mereka? Apakah memang terbentur karena komunikasi, miskomunikasi, atau apa? Dan pernah gue dengar ya kemarin, Kang Deddy Mulyadi di salah satu pidato menyebutkan, media sekarang yang banyak penonton atau peminatnya, khususnya warga masyarakat di Indonesia, adalah YouTube dan juga TikTok. Maka dari itu sebagai sigap komunikasi, Kang Deddy Mulyadi selalu membuat konten-konten yang update tiap hari, baik itu dari YouTube ataupun TikToknya. Karena di sana warga masyarakat dapat memberikan komentar, entah itu komentar masukan terkait pembangunan di wilayah, terkait dengan aduan-aduan, ataupun yang lain sebagainya. Maka dari itu, media sosial sekarang itu memang benar sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi dan juga dapat mengetahui apa yang warga masyarakat butuhkan dan inginkan. Pembekalan pertukaran warga Jawa Timur ke Jawa Barat. Oke, surat-surat dikumpul. Apaan nih maksudnya? Penasaran gue nih. Oke, ini surat-surat terus dikumpul KB. Suratnya Mandri, mari. Oke, siap. Nah, kita berangkat ini paling nggak 3 hari lagi ke Jawa Barat. Saya sudah menghubungi pihak sana. Dan kita sudah difasilitasi dan sudah aman. Nah, persiapan selanjutnya adalah kita harus belajar menguasai bahasa Sunda. Karena kita akan pindah ke sana. Betul. Kasih yang gampang-gampang aja dulu. Jadi misalkan kita ke sana. Kumaha Damang? Apa kabar? Nah, itu ya. Oh, belajar bahasa Sunda. Damang. Kumaha Damang? Oke, apa kabar? Aku Abdi. Kuring. Abdi. Kalau kamu Anjen. Anjen. Yang penting pokoknya kalau di tanahnya orang tetap dijaga kesopanan. Jadi paling enggak pelajari kumaha Damang. Damang. Ya, seperti itu ya. Pokoknya harus tetap dijaga kesopanan. Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Kalau misalnya saya suka makan buah untuk rujaan dan makan duren, itu bahasa Sundanya gimana? Gubernur Jatim. Parah ya. Jadi di video barusan, ternyata mereka tuh mau pada pindah ya dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Makanya mereka tuh berusaha untuk belajar bahasa Sunda. Karena mayoritas di Jawa Barat biasa digunakan bahasa sehari-hari itu kan bahasa Sunda ya. Walaupun ada yang lemes, ada yang kasar juga. Namun yang bikin lucu, pas tadi salah satu temannya nanya, kalau misalkan bahasa Sundanya rujak atau duren gitu ya, malah sama temennya dijawab, Gubernur Jatim. Anjir, gokil ya. Aduh, parah banget. Ayo sok absen dulu. Kalian tuh dari mana aja, dari wilayah mana aja, daerah mana aja, silahkan tinggalin di dalam komentar video ini. Dan kita ramaikan juga ya komentarnya. Jangan lupa like juga. KDM rek diculik gantian gubernur. Waduh. Bahaya ya mah bahaya, nang diculik baik. Banyak netizen yang pengen nyulik KDM. Hati-hati pengawal tak bisa diculik tak ku masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah. Masyarakat Aceh, Oh berarti akang warga Jawa Barat, Palembang, Lampung tak. Oh sebutan Kang kabeh wilayah. Nggak ada lagi tuh ruas paneh. Ruas pemimpin mikirkan rakyat. Meren ruas. Komo bimata ya berita ta 478 miliar ketangkap kejaksaan. Tetap 478. Dan memang banyak warga masyarakat di luar wilayah Jawa Barat menginginkan gubernur yang merakyat seperti Kang Deddy Mulyadi. Karena dengan kesederhanaan dan juga merakyat, apalagi setiap harinya tuh kan ada video-video baru ya yang diposting baik di TikTok ataupun di YouTube, itu menjadikan aktivitas Kang Deddy Mulyadi setiap hari
baik itu dari kebijakan ataupun cara kerjanya langsung dipost ke media sosial. Dan alhasil semua orang dapat mengakses, dapat menonton rutinitas dari Gubernur Jawa Barat kita. Dan emang ya, kalau pemimpin itu turun langsung ke wilayah dan bertemu, bersapa, tanya jawab dengan warga masyarakatnya, warga masyarakat pun merasa sangat dihargai. Apalagi yang disapa atau yang ditanya itu warga masyarakat menengah ke bawah. Pasti mereka merasa bangga dapat berinteraksi dengan pemimpin ataupun pejabat di wilayahnya. Jadi istilahnya nggak ada batasan antara pemimpin dan rakyat. Turunkan KDM dari Gubernur Jabar. Dan apalagi ini? Saya tidak setuju KDM jadi gubernur Jabar. Loh, kenapa kan? KDM nggak level jadi gubernur Jabar. KDM menurut saja dari gubernur Jabar itu lebih baik daripada dibarter sama masyarakat Jawa Timur. Lebih baik KDM mundur nggak level. Saya dukung kalau KDM jadi presiden. Amin, Ini amin. mah jadi wakil presiden. Amin, amin. Supaya tidak pelangap-pelongok. Paham nggak? Hah? Jadi si Akang ini kayaknya warga masyarakat Jawa Barat ya. Jadi dia nggak rela kalau misalkan gubernurnya dibarter dengan pemimpin atau gubernur wilayah lain ya. Secinta itukah warga masyarakat Jawa Barat kepada KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi? Silahkan tinggalin komentar kalian dalam video ini. Viral, ibu asal Aceh minta Kapolri tangkap Deddy Mulyadi, meresahkan. Ibu ini minta Bapak KDM ditangkap. Masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia, mohon ditangkap dan ujung-ujungnya dibawa ke Aceh. Agak curiga Viral gue ya. seorang emak-emak asal Aceh yang tak terima dan memarahi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Aish. atas berbagai gebrakan yang Dan dikeluarkan. lagi-lagi. Emak-emak itu memarahi Deddy Mulyadi sebab sudah bikin resah masyarakat seluruh Indonesia. Tak hanya itu, perempuan itu pun bahkan meminta agar Kapolri Jenderal Listio Sigit menangkap Deddy Mulyadi untuk dikirimkan ke Aceh. Namun emak-emak itu sebenarnya memuji sosok Deddy Mulyadi yang dibalut dengan perkataan sindiran kasar. Sebab gara-gara sosok mantan Bupati Purwakarta tersebut, di masyarakat muncul kecemburuan sosial. Ia menyinggung gebrakan baru yang dibuat Deddy Mulyadi soal anak bermasalah dikirim ke barak militer untuk dibina. Oleh sebab itulah emak-emak itu membutuhkan kehadiran sosok Deddy Mulyadi di Aceh. Jadi pada intinya si ibu pun menginginkan pemimpin di wilayahnya itu kurang lebih seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Entah itu dari kebijakannya, entah itu gaya yang merakyatnya, tegur sapa interaksi dengan warga masyarakat, antara pemimpin dan juga warga masyarakat, terjalin komunikasi dan harmonisasi, ya itu sah-sah aja ya. Semua warga masyarakat pasti menginginkan hal tersebut. Dan gimana menurut kalian semua? Silahkan tinggalkan pendapat ataupun komentar kalian dalam komentar video ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, tinggalkan juga jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya nggak ketinggalan konten ataupun video terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya cukup sekian untuk video kali ini, dan gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, mohon dihampura. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.